Om Swastiastu, selamat pagi para peserta didik yang Bapak cintai. Pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran kepariwisataan. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materi yang pertama tentang industri pariwisata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang kedua terkait dengan motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan, dan pola pengeluaran wisatawan. Baik, kita bahas yang pertama, mengapa manusia melakukan perjalanan. Apa sih yang membuat motivasi manusia melakukan sebuah perjalanan? Pada dasarnya, aktivitas atau kegiatan merupakan suatu tingkah laku yang unik. Kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primernya merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka manusia akan cenderung memenuhi kebutuhan selanjutnya. Melakukan sebuah perjalanan atau aktivitas dengan berbagai motivasi atau alasan, diantaranya ingin berlibur, beristirahat, maupun bersenang-senang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian dan macam-macam motivasi perjalanan wisata. Pengertian dari motivasi perjalanan wisata adalah hal-hal atau faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, seperti motivasi dasarnya, rasa ingin tahu seseorang ingin berekreasi maupun melanjutkan pendidikan. Yang kedua, motivasi berlibur. Berlibur, orang ingin menikmati indahnya matahari, sekedar berjemur, ingin berolahraga, dan melakukan hal-hal yang baru. Yang ketiga, motivasi lainnya, ingin melihat kebudayaan, kebutuhan fisik, mengenal bangsa lain. Dalam perspektif umum, orang-orang melakukan sebuah perjalanan hanya ingin mendapatkan sebuah pengakuan sosial dan kebanggaan saja. Sudah bisa melakukan sebuah perjalanan dari berbagai atau ke berbagai negara lainnya, atau hanya ingin relaksasi dan ingin bersenang-senang saja, menikmati fasilitas yang belum ada di kota atau negara tempat tinggalnya, menikmati makanan khas tradisional, ingin berbelanja sesuatu yang khas atau unik, menyatukan diri dengan keindahan alam, melakukan ziarah keagamaan, mengagumi hasil teknik pertanian, menyaksikan pertunjukan budaya, melihat langsung dan merasakan kehidupan masyarakat dan adat istiadatnya, dan yang terakhir, menyaksikan peninggalan sejarah dan benda-benda kuno. Nah, itu adalah alasan dari perspektif umum. Kita akan lanjut macam-macam motivasi oleh para pakar ataupun sebuah organisasi. Nah, menurut para ahli, yang pertama itu ada Oko Adisweti. Orang-orang banyak melakukan alasannya untuk melakukan sebuah perjalanan. Yang pertama mungkin ada alasan ingin melanjutkan pendidikannya di negara tersebut atau negara lain dan melihat langsung kebudayaannya. Alasan yang kedua mungkin alasan santai, ingin berekreasi atau merefresh hal-hal yang sudah dia lakukan, ingin santai menikmati keindahan alam. Alasan yang ketiga, alasan kesehatan, olahraga, dan rekreasi. Alasan yang keempat mungkin alasan keluarga, negeri asal, dan tempat bermukim. Alasan yang kelima, alasan berbisnis, sosial, politik, dan konferensi. Alasan yang terakhir, alasan persaingan dan hadiah. Itu
alasan menurut dari Oko Odysseus. Kita lanjut ke pakar yang kedua menurut John K. Thomas. Orang-orang melakukan sebuah perjalanan ada bermacam-macam motivasi. Yang pertama, hanya ingin melihat cara hidup, bekerja, dan bermain penduduk di negara tersebut. Motivasi yang kedua, ingin melihat pemandangan-pemandangan istimewa. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan yang lebih baik dari yang diperhatikan di media massa. Yang keempat, ingin menghadiri perayaan-perayaan khusus seperti kebudayaan dan perayaan keagamaan. Yang kelima, menjauhkan diri dari kegiatan rutin sehari-hari. Yang keenam, mencapai pengalaman romantis, mengunjungi tempat asal-usul keluarga, iklim, menghindari musim dingin, motivasi kesehatan, olahraga, ekonomi, petualangan, gengsi, tren mode, mengikuti sejarah, dan motif sosiologis. Itu menurut pakar yang kedua, menurut John. Kita lanjut ke pakar yang ketiga, Chris Ryan. Menurut Chris Ryan, orang-orang melakukan sebuah perjalanan dengan berbagai macam motivasi. Motivasi yang pertama, kebutuhan fisik jasmani, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan kelangsungan hidup, kebutuhan pembentukan diri, kebutuhan mengembangkan kemampuan diri, kebutuhan untuk menikmati keindahan, kebutuhan menciptakan karakter atau kepribadian, dan yang terakhir, kebutuhan untuk menukar dan membedakan pandangan baru dan pengalaman baru. Itu macam-macam motivasi menurut Chris Ryan dan kebutuhannya. Kita lanjut ke pakar yang keempat, M. Klontos. Menurut dia, ada berbagai macam motivasi. Orang-orang melakukan sebuah perjalanan. Yang pertama, ada motivasi fisik yang berhubungan dengan kebutuhan fisik seperti olahraga, santai, dan kesehatan. Motivasi yang kedua ada motivasi kebudayaan atau motivasi budaya, yakni yang berhubungan dengan keinginan mengetahui daerah atau negara lain, penduduknya, tata cara hidupnya, bangunannya maupun musiknya dan tariannya. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi interpersonal, yakni yang berhubungan dengan keinginan bertemu dengan keluarga, teman, berkenalan dan berjumpa dengan orang-orang tertentu seperti tokoh terkenal, penyanyi, bintang film. Yang terakhir ada motivasi status dan prestise, yakni motivasi yang berhubungan dengan keinginan meningkatkan gengsi atau derajat hidup dengan melakukan perjalanan yang tidak dapat semua orang melakukannya. Ini yang kelima menurut PETA atau Pacific Association of Travel Agents. Dalam organisasinya merangkum macam-macam motivasi orang-orang melakukan sebuah perjalanan. Yang pertama, ingin mengetahui keramah tamahan penduduk. Yang kedua, penginapan yang menyenangkan. Yang ketiga, ingin menikmati keindahan pemandangan alam. Yang keempat, harga yang memuaskan. Yang kelima, ingin melihat adat istiadat dan pandangan hidup yang menarik. Yang keenam, ada motivasi cuaca yang baik. Yang ketujuh, ingin melihat keindahan kreasi manusia. Yang kedelapan, makanan yang menarik. Yang kesembilan, perbelanjaan yang menarik. Yang kesepuluh, lingkungan yang asing atau aneh.
Yang ke-11 ikatan sejarah atau keluarga, dan yang ke-12 atau yang terakhir aktivitas kreasi yang luar biasa. Nah, itu menurut peta atau menurut sebuah organisasi. Nah, berdasarkan motivasi-motivasi di atas, maka dapat disimpulkan motif dan tujuan seseorang melakukan perjalanan atau berwisata. Yang pertama, orang ingin menikmati perjalanan dan rekreasi. Yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan tentang suasana daerah tujuan wisata. Yang ketiga, untuk memahami seni dan budaya masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi atau menyaksikan peristiwa olahraga. Yang kelima, berwisata sambil menyelesaikan urusan usaha atau bisnis. Berwisata sambil menghadiri pertemuan seminar atau konferensi. Dan yang terakhir, kombinasi lebih dari satu tujuan tersebut di atas. Nah, itulah kesimpulan dari motif dan tujuan seseorang untuk melakukan sebuah perjalanan. Kita lanjut yang ke B, tujuan perjalanan wisata. Dorongan untuk melakukan perjalanan wisata dapat juga disebabkan lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan pengaruh kegiatan pariwisata. Tetapi dari bidang jasa pariwisata selalu menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya tujuan orang melakukan perjalanan. Yang pertama kita lihat dari segi sosiologisnya. Dari segi sosiologis, ada aktivitas perjalanan dan kemampuan keuangannya. Dan yang kedua, dari segi psikologis, kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan bermacam-macam alasan atau keperluan. Fenomena yang bersifat psikologis dalam ruang lingkup pariwisata disebut dengan pengasingan diri. Nah, menurut Barnes, pengasingan diri merupakan gejala yang muncul ketika seseorang berusaha melepaskan diri dari lingkungan pekerjaan, suasana kebiasaan hidup, atau sekedar pergi menyepi. Menurut M. Khusrawi, tujuan perjalanan wisata secara lebih khusus yaitu ingin bersantai, bersukaria, dan rileks. Yang kedua, ingin memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan. Yang ketiga, ingin berpetualang mencari perjalanan yang baru. Yang keempat, ingin mencari suasana baru. Yang kelima, ingin menciptakan kepuasan baru. Nah, itu tujuan perjalanan wisata menurut M. Khusrawi. Orang-orang itu ingin memenuhi rasa ingin tahunya untuk menambah wawasan. Kalau kita sudah pernah berpergian ke suatu daerah, negara maupun kota, itu kita bisa menambah wawasan kita. Ya, menurut Gamal Swanturu, alasan atau tujuan orang-orang melakukan perjalanan wisata yaitu yang pertama, mengetahui dan menikmati keindahan alam di tempat yang jauh. Yang kedua, mengerti dan menghayati kebudayaan masyarakat negara lain. Yang ketiga, mengembalikan kesegaran fisik. Yang keempat, beristirahat dan menjauhkan diri dari tugas kesibukan rutin. Yang kelima, dalam rangka kunjungan keluarga. Yang keenam, mempererat hubungan antar bangsa. Yang ketujuh, mengikuti konferensi, tugas tertentu atau olahraga. Yang kedelapan, dalam rangka studi atau pendidikan, menambah pengalaman. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motif dan tujuan seseorang berwisata adalah yang pertama itu untuk menikmati perjalanan dan berekreasi. Orang-orang itu ingin menikmati perjalanan atau aktivitasnya untuk berekreasi dan bersenang-senang.
Yang kedua, untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan daerah tujuan wisata. Di dalam daerah atau tujuan wisata yang dituju, orang-orang pasti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru yang ada di daerah yang dikunjungi. Yang ketiga, untuk menyaksikan atau memahami pertunjukan seni dan budaya seperti yang ada di Bali. Para turis datang ke Bali itu tertarik dengan seni dan kebudayaannya. Maka dari itu kita harus jaga seni dan kebudayaan kita jangan sampai hilang di telan zaman. Yang keempat, untuk berpartisipasi menyaksikan peristiwa olahraga. Yang kelima, berwisata sambil menyelesaikan urusan bisnis. Yang keenam, berwisata sambil menghadiri pertemuan, seminar, konferensi sekitar daerah tujuan. Dan yang ketujuh, kombinasi lebih dari satu tujuan di atas. Nah, itu adalah kesimpulan dari motif dan tujuan seorang berwisata. Baik, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi kalian pahami dan kalian bisa baca kembali atau tonton video ini kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Selamat belajar di rumah maupun di mana saja kalian berada. Kalian harus tetap menambah wawasan pengetahuan kalian. Baik, dan yang terakhir Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.